Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Marinda Rosi di video kali ini, yaitu video pengantar ilmu hukum. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ilmu pengantar ilmu hukum yang bertemakan tentang sifat kaidah hukum, perumusan kaidah hukum, dan teori hubungan antara sebab dan akibat. Kenapa ada perantara antara sebab dan akibat? Karena itu jangan sampai kalian lewatkan dan jangan sampai kalian ketinggalan, dan catat apa poin-poin yang menjadi poin penting dalam penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita lanjut aja ke materi, yaitu tentang tentang sifat kaidah hukum, perumusan kaidah hukum, dan teori hubungan antara sebab dan akibat. Sifat kaidah hukum. Yang pertama, sifat kaidah hukum yaitu bersifat normatif. Yang pertama, ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin tentang sifat kaidah hukum ini. Yang pertama yaitu normatif, yang kedua adalah mengikat, yang ketiga adalah memaksa, yang keempat adalah bersifat umum dan khusus, dan yang kelima bersifat formal. Baik, untuk penjelasan, kita lanjut aja ke penjelasan, yaitu yang pertama sifat hukum, sifat kaidah hukum yaitu normatif, yang mana kaidah hukum bertujuan mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi hukum ini mengatur setiap perilaku di masyarakat yang supaya sesuai dengan norma-norma ataupun peraturan yang ada di suatu daerah ataupun suatu negara tertentu. Normatif itu bersifat norma-norma. Yang kedua yaitu bersifat mengikat. Kaidah hukum berlaku wajib bagi semua orang yang berada dalam suatu wilayah yurisdiksi tertentu. Kalau misalnya kita ada di daerah ini, kita harus mematuhi peraturan yang ada di daerah ini. Kalau misalnya kita ada di suatu negara ini, berarti kita pun harus mematuhi setiap peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut. Jangan sampai kita melanggar peraturan yang ada di suatu negara ataupun suatu daerah tersebut. Karena kalau misalnya kita melanggar, kita akan mendapatkan sanksi dari apa yang menjadi pelanggaran kita gitu. Yang ketiga itu bersifat memaksa, yang mana dapat memaksa individu untuk patuh melalui sanksi jika melanggar kaidah hukum. Kalau misalnya kita tidak patuh, pasti akan ada sanksi ataupun ada hukuman kalau misalnya kita melanggar peraturan tersebut, supaya kita bisa patuh terhadap hukum ataupun peraturan yang ada di suatu daerah ataupun negara itu tersebut. Karena hukum dan juga hukum itu dibuat untuk mengatur ketertiban dan kedamaian untuk lingkungan tersebut. Jadi kita jangan sampai melanggar peraturan yang ada di daerah ataupun lingkungan tersebut gitu. Yang keempat, bersifat umum dan khusus. Bersifat umum yaitu bermaksud berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dan yang khusus itu berlaku hanya untuk kelompok tertentu. Misalnya hukum perdata itu hanya untuk hukum-hukum berlakunya untuk kelompok tertentu gitu. Jadi kalau misalnya bersifat umum itu mencakup seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kalau misalnya bersifat khusus itu misalnya kelompok tertentu seperti hukum perdata gitu. Itu 5 sifat kaidah hukum. Yang pertama normatif, yang kedua yaitu mengikat, yang ketiga memaksa, yang keempat bersifat umum dan khusus, dan yang kelima yaitu bersifat formal. Yang kelima itu bersifat formal, yang mana kaidah hukum diatur secara resmi melalui peraturan tertulis seperti undang-undang. Karena formal itu tidak bisa diganggu-gugat oleh sembarang orang, tapi oleh pemerintahan yang mungkin memang ada sebab ataupun akibat di mana kita harus merubah ataupun peraturan yang ada gitu, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi hukum bersifat formal itu seperti undang-undang dasar yang tertulis. Contohnya misalnya larangan mencuri diatur dalam KUHP yang berlaku bagi siapa saja. Jadi semua orang kalau misalnya mencuri ya harus dihukum dengan hukum pencurian yang ada di KUHP tersebut. Yang kedua yaitu perumusan kaidah hukum. Perumusan kaidah hukum merujuk pada bagaimana norma hukum disusun. Perumusan ini harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, kejelasan dan kepastian.
harus jelas dan tidak multitafsir agar mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan berbelat-belit, tapi harus jelas dan lugas ataupun dimengerti, logis gitu, dimengerti oleh masyarakat gitu. Seperti contohnya pasal-pasal dalam undang-undang yang menggunakan bahasa yang baku dan tegas. Jadi bahasa baku dan tegas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, tidak berbelit-belit. Atau misalnya menggunakan bahasa daerah, kan kalau misalnya daerah ini tahu misalnya undang-undang pakai daerah bahasa Sunda kan gak dimengerti oleh bahasa Jawa. Jadi undang-undang ini, pasal-pasal atau undang ini ditulis dengan bahasa ataupun menggunakan bahasa yang baku dan tegas, jadi bisa dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua itu kesesuaian dengan nilai sosial. Harus sesuai dengan norma sosial, budaya, dan moral masyarakat. Kalau misalnya nggak sesuai, ya mungkin akan ada penolakan ataupun akan ada pemberontakan masyarakat terhadap aturan tersebut. Yang ketiga itu efektif dan efisien, yang mana mampu diterapkan secara praktis di masyarakat. Jadi mampu dipraktekkan oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mematuhi peraturan tersebut. Yang keempat bersifat universal atau khusus, dapat dirumuskan untuk semua pihak, itu universal. Semua orang, semua kalangan, semua kelompok itu universal. Kalau misalnya universal itu semuanya harus bersifat universal, itu bersifat semuanya, gak ada perbedaan gitu. Kalau misalnya bersifat khusus itu seperti kelompok tertentu. Struktur perumusan kaidah hukum. Yang pertama hipotesis, kondisi yang harus dipengaruhi agar kaidah berlaku. Contohnya jika seseorang mencuri, nah itu tuh kondisi yang harus dipenuhi agar kaidah berlaku. Kan kalau misalnya mencuri, kondisinya itu mencuri, kalau misalnya dipenuhi berarti kita harus menjalankan hukuman ataupun menjalankan sanksi yang sudah diterapkan tentang hukuman pencurian tersebut gitu. Jadi hipotesis itu yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar kaidah berlaku. Yang kedua disposisi, perintah atau larangan. Contohnya maka ia dikenal hukuman pidana, perintah atau larangan. Gitulah. Yang ketiga yaitu sanksi, hukuman yang diberikan jika melanggar kaidah hukum, seperti hukuman penjara maksimal 5 tahun kalau misalnya kita melanggar hukum. Yang ketiga itu teori hubungan antara sebab dan akibat. Teori ini menjelaskan hubungan kausalitas antara perbuatan atau sebab dan akibat hukum yang timbul gitu. Sebab itu lebih ke perbuatan, kalau akibat itu lebih ke hukum yang timbul. Dalam konteks hukum ini digunakan untuk menentukan tanggung jawab seseorang atas akibat perbuatannya gitu. Jadi intinya akibat itu hukum yang timbul. Kalau misalnya sebab itu perbuatan kita gitu. Jadi intinya kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita yang kita timbulkan gitu. Yang pertama itu teori kausalitas murni. Setiap perbuatan yang menjadi syarat bagi terjadinya akibat dianggap sebagai sebab. Jika misalnya contohnya jika A menusuk B hingga meninggal, tindakan menusuk adalah sebab utama kematian. Jadi sebab utama kematian itu adalah menusuk. Contohnya itu sebagai teori kausalitas, yang mana sebab perbuatan terjadi syarat bagi terjadinya akibat dianggap sebagai sebab. Jadi terjadinya akibat itu disebabkan oleh adanya sebab. Contohnya misalnya A dan B A menusuk B sehingga meninggal. Yang menjadi sebabnya itu adalah menusuknya, dan akibatnya itu adalah meninggalnya si B gitu. Yang pertama yaitu teori yang kedua yaitu teori adekuat. Sebab yang relevan adalah yang secara wajar dapat diperkirakan atau akan menimbulkan akibat tertentu. Contohnya, mengemudi dengan kecepatan tinggi di area ramai dan menabrak pejalan kaki. Nah, menjadi sebabnya yaitu kita melakukan kecepatan tinggi di area ramai, dan yang menjadi akibatnya yaitu menabrak pejalan kaki misalnya. Nah itu, jadi nggak akan ada akibat jika tidak ada sebab, tapi bisa aja ada sebab tanpa akibat
gitu sih. Enggak sih. Jadi intinya sebab dan akibat itu saling berkaitan. Yang ketiga, teori sebab dominan, yaitu hanya sebab yang dominan atau berkontribusi atau paling berkontribusi terhadap akibat yang dipertimbangkan. Misalnya jika seseorang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan tetapi meninggal karena kelalaian dokter, karena kelalaian dokter itu menjadi dominan, menjadi sebab dominan, jadi lebih ke dominan. Misalnya kan ada ini di rumah sakit dirawat karena kecelakaan. Nah, ini sebabnya bisa aja kecelakaan, tapi karena memang ada kelalaian dokter, di mana dokter misalnya lalai dalam merawat pasien ataupun dalam proses ininya gitu, proses perawatannya. Nah, itu lebih dominannya itu ke kelalaian dokternya gitu, nggak dominan ke kecelakaannya. Karena kemungkinan besar kalau misalnya dokternya nggak lalai, itu bisa aja si pasien itu sembuh ataupun bisa baik lagi gitu. Gitu guys, untuk teori hukum yang tadi dijelaskan itu ada sebab dan akibat. Jadi sebab itu seperti perbuatan kita, dan akibat itu adalah suatu hal yang ditimbulkan karena karena perbuatan kita. Kalau misalnya kita mencuri misalnya, ada orang yang akibatnya ada orang yang kehilangan gitu. Jadi sebab dan akibat itu saling bergantungan ataupun saling berkaitan. Gak akan ada akibat jika tanpa ada sebab, dan sebab itu ada sebuah perilaku kita. Jadi itu adalah beberapa penjelasan mengenai kaidah hukum. Kaidah hukum, yang mana kaidah hukum itu sifat kaidah hukum, perumusan kaidah hukum, dan teori hubungan antara sebab dan akibat gitu. Jadi mungkin dapat disimpulkan bahwa sifat kaidah hukum itu ada 5. Yang pertama bersifat normatif, yang kedua bersifat mengikat, yang ketiga bersifat memaksa, yang keempat bersifat khusus dan juga umum, dan yang kelima bersifat formal. Yang kedua yaitu perumusan kaidah hukum, itu ada kejelasan dan kepastian. Yang kedua kesesuaian dengan nilai sosial. Yang ketiga efektif dan efisien. Yang keempat bersifat universal dan khusus. Struktur perumusan kaidah hukum itu ada hipotesis, ada disposisi, dan juga ada sanksi. Jadi ada sanksi atau hukuman. Yang ketiga itu teori hubungan antara sebab dan akibat. Ada teori kausalitas, ada teori adekuat, dan ada teori sebab dominan. Dan semua ini dikaji dalam pengertian sifat kaidah hukum, perumusan kaidah hukum, dan teori hubungan antara sebab dan akibat. Aplikasi dalam hukum, teori hubungan sebab akibat digunakan dalam kasus pidana, perdata, dan hukum administratif untuk menentukan tanggung jawab hukum. Jadi pengaplikasian hukum ini yaitu teori hubungan antara sebab dan akibat, karena memang pasti tidak akan ada, pasti setiap hukum itu pasti ada sebab dan akibat. Kenapa kita dijatuhi hukuman? Karena memang ada sebab dan akibatnya gitu. Nah, maka semua ini digunakan dalam baik itu kasus pidana, perdata, administratif, untuk menentukan tanggung jawab. Nah, untuk mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasan kali ini tentang materi sifat kaidah hukum, perumusan kaidah hukum, dan teori dan hubungan antara sebab dan akibat. Teori hubungan antara sebab dan akibat. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun kurang dimengerti oleh kalian. Oleh karena itu, tetaplah belajar, karena tidak ada kerugian ketika kita belajar. Kalau misalnya kita nggak siap untuk belajar, kalau kata Imam Syafi'i menjelaskan bahwa bila kamu tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya kebodohan. Dicukupkan sekian untuk video kali ini, untuk penjelasan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.